Hadirin Allah muliakan, dalam kondisi yang tidak mudah dirasakan oleh banyak di antara kita, dalam kondisi di mana pendapatan itu sulit dan daya beli menjadi lebih rendah dari sebelumnya, semua orang berbicara tentang uang, semua orang berbicara tentang harta. Dan tidak ada yang salah tentang itu, selama disampaikan dan dibahas secara proporsional. Namun tahukah kita, apa yang diangkat oleh orang-orang soleh, apa yang diangkat oleh para ulama kita, ketika mereka berbicara tentang harta, apakah memang kita boleh mencari harta? Atau kita harus tinggalkan harta itu begitu saja? Hadirin Allah muliakan, ternyata orang soleh pun berbicara tentang harta. Orang-orang beriman itu berbicara tentang harta. Bahkan memotivasi kita untuk memiliki harta. Salah satu orang kaya di masa Nabi SAW, sangat kaya, hadirin, benar-benar kaya, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an, sosok yang menggabungkan antara kekayaan dan ketakwaan. Kekayaannya tidak perlu diragukan lagi, sebagaimana ketakwaannya tidak perlu dilakukan lagi. Beliau satu dari 10 sahabat terbaik yang dijamin masuk surga. Orang kaya dijamin masuk surga, hadirin. Sa'ad bin Abi Waqqas salah satu contohnya. Al-Ashrah Al-Mubasysyaruna bil Jannah. Beliau menjadi satu dari 10 para sahabat yang dijamin secara langsung dalam satu momen hadis yang sama untuk masuk ke dalam surga. Suatu ketika jemaah, beliau pernah memberikan nasihat kepada anaknya, orang kaya. Belum tentu mau membuka rahasia kesuksesannya kepada setiap orang. Belum tentu mau membuka rahasia keberhasilannya dan kekayaannya kepada semua pegawainya sendiri. Tapi anak berbeda jemaah. Orang akan buka rahasianya ke anaknya karena ia berharap anaknya akan melanjutkan. Hadirin yang memiliki toko di sini, maka kita punya harapan anak kita melanjutkan usaha kita, apalagi usaha itu lancar, pembeli banyak, dan tidak terpengaruh kondisi. Kita akan berpikir, siapa lagi yang akan melanjutkan usaha saya, dan siapa lagi yang akan melanjutkan toko saya tersebut. Begitulah orang-orang kaya dan orang-orang yang berbisnis itu berpikir. Maka dia akan buka rahasianya di hadapan anak-anaknya, berharap anaknya akan melanjutkan suksesnya di era dia tersebut. Sa'ad bin Abi Waqqas berbicara kepada anaknya sendiri. Ya bunai, wahai anakku, idza talabtal mal, jika memang kamu ingin mencari harta, berbicara tentang harta jemaah. Orang-orang bertakwa berbicara juga masalah harta. Idza talabtal mal fatlubhu bil qanaah. Lalu beliau kasih tahu resep untuk bisa menjadi orang kaya yang benar, orang sukses yang sejati. Kata beliau, apabila engkau benar-benar ingin mencari harta, carilah dengan sifat qanaah. Carilah dengan sifat qanaah. Ini kuncinya wahai anakku. Ini resep kesuksesan ayahmu dan orang-orang yang bertakwa lainnya. Kalau Anda ingin cari harta, pastikan Anda mencari dengan qanaah. Lalu beliau sampaikan, fa illam yakun lahu qanaah. Karena jika seseorang mencari harta tanpa menggunakan sifat qanaah,
lam yugnihi malun, maka berapapun harta yang berhasil ia dapatkan tidak akan pernah membuat dia merasa cukup. Berapapun harta yang dia dapatkan tidak akan pernah membuat dia merasa kaya. Berapapun harta yang dia dapatkan, hati kecilnya akan merasa miskin, miskin dan terus miskin. Dan dia tidak bisa menikmati kekayaannya. Dan yang mengatakan orang kaya yang benar-benar kaya bukan seorang mediocre. Bukan hanya seseorang yang hanya berada di kelas menengah atau di bawah. Sa'ad bin Abi Waqqas benar-benar orang kaya dan dia tahu bagaimana rasa menjadi orang kaya. Ada banyak orang tidak tahu rasanya sehingga dia pengen mencoba. Sa'ad bin Waqqas hidup dengan kekayaan yang begitu berlimpah. Lalu dia katakan kepada anaknya radhiyallahu ta'ala an, dan kepada kita, kalau ingin mencari kekayaan, pastikan ada sifat qanaah di sana. Apa itu qanaah? Ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Ridho kepada apa yang Allah kasih kepada kita. Karena kekayaan bukan tentang angka, kekayaan tentang rasa. Nabi SAW bersabda, "Laisal gina an kathratil arad, wa innamal gina gina nafas." Kekayaan bukanlah kekayaan uang dan aset. Kekayaan adalah kekayaan jiwa dan rasa. Kaya itu tentang rasa. Apa yang Anda rasakan? Bukan berapa banyak uang di tangan Anda dan berapa banyak aset yang Anda miliki. Abdullah bin Abbas ketika berbicara tentang harta, apa kata beliau? Al-qana'ah malun la nafadalah. Qana'ah adalah harta yang unlimited, tidak ada batas. Tidak ada batas. Kalau Anda ingin punya harta unlimited, Anda harus punya sifat qanaah, merasa ridho dengan apa yang Allah kasih. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Setelah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin Allah muliakan. Tapi bukan berarti kita tidak boleh berusaha. Bukan berarti kita hanya duduk di rumah dan menanti apa yang Allah berikan. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, wa ajmilu fit talab. Maka bermain cantiklah dalam mencari rizki. Bermain cantiklah dalam mencari harta. Dan apa makna bermain cantik? Dijelaskan para ulama seperti Al-Munawi. Bertakwalah kepada Allah ketika Anda mencari harta. Silakan totalitas. Allah mencintai orang-orang yang totalitas dalam melakukan sesuatu. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinah. Allah mencintai seseorang yang apabila mengerjakan sesuatu, dia totalitas. Dia habis-habisan. Tapi dalam koridor takwa, tidak menghalalkan segala cara. Dan setelah kita bertakwa, kita jaga sholat kita jaga kewajiban-kewajiban kita, dan kita hanya menggunakan cara yang halal, dan mengatakan tidak pada cara yang haram, lalu Allah berikan kita sejumlah harta, berqanaahlah, ridholah dengan harta tersebut. Nikmati sebagai seorang hamba yang bersyukur diberikan sesuatu oleh Ar-Razzaq Al-Khaliq Subhanahu wa ta'ala. Itu inti dari kehidupan. Dan kalau kita bisa lakukan itu, ada garansi, bukan dari saya, dari Rasulullah SAW. Dalam hadis Muslim, Nabi SAW bersabda, qad aflah, telah beruntung hadirin.
Orang-orang yang tahu hidup itu sadar benar bahwa keberuntungan adalah kunci sukses. Banyak orang mengatakan, jangan jadi orang bodoh. Kalau Anda jadi orang bodoh, Anda akan dikalahkan oleh orang yang pintar. Tapi mereka juga mengatakan, dan orang pintar akan dikalahkan oleh orang yang beruntung. Orang beruntung itu gak bisa dikalahkan, hadirin. Walaupun dia gak pintar. Walaupun dia gak jago. Bahkan walaupun dia tidak berpengalaman. Keberuntungan adalah kunci sukses yang sangat mematikan. Dan itu dibuktikan oleh orang-orang lapangan. Orang-orang yang tahu kehidupan. Dan dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan pada aflah, beliau memulai hadisnya sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat telah beruntung. Siapa dia, hadirin? Lalu beliau menjelaskan kriteria orang yang beruntung dan akan mendapatkan keberuntungan di dalam hidupnya. Man aslam, barang siapa yang memeluk agama Islam, barang siapa yang hidup dengan iman. Yang kedua, wa ruziqa kifafa, dan dia diberikan rizki yang cukup. Allahu Akbar. Untuk jadi orang beruntung, Anda tidak harus kaya raya, Anda tidak harus punya kelebihan harta. Untuk mendapatkan keberuntungan, Anda hanya butuh cukup. Lalu yang ketiga, wa qanna'ahu Allahu bima atah. Lalu setelah Anda diberikan rezeki yang cukup, Allah kasih sifat qanaah dalam dirimu. Kalau Anda bisa hidup seperti itu, Islam, lalu punya rezeki yang cukup, lalu Allah kasih sifat qanaah, maka keberuntungan tinggal menunggu waktu saja. Kita akan beruntung dalam kehidupan kita. Dalam rumah tangga kita akan beruntung. Dengan anak-anak kita jadi orang yang beruntung. Mungkin kita nggak kaya, tapi anak kita bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik. Kenapa? Bapaknya orang yang beruntung. Kita tidak kaya, tapi ada saja pertolongan Allah dari kanan, dari kiri ketika kita membutuhkan. Keberuntungan, hadirin. Kita tidak kaya, tapi Allah jaga diri kita. Allah jaga kesehatan kita, beruntung. Ada banyak orang gak kaya, tapi dia beruntung, dia gak sakit. Sebagaimana sakitnya beberapa temannya yang kekayaannya 3 kali lipat dari dia, tapi karena penyakit mereka sekarang jauh lebih miskin daripada dia, karena harta itu tersedot untuk biaya pengobatan. Hidup itu yang penting beruntung, jamaah. Dan keberuntungan adalah hidup dengan agama Islam, jalankan perintah dan larangan Allah. Dan Anda gak harus kaya, bahkan Anda gak harus cerdas, Anda gak harus jadi orang jenius. Anda cukup diberikan rizki yang cukup, lalu dikasih sifat qanaah, ridho dengan apa yang Allah berikan. Banyak orang lupa bahwa keberuntungan jauh lebih penting daripada harta. Dan Nabi SAW ajarkan kita sifat agar kita menjadi orang yang beruntung. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang qanaah, ridho terhadap takdirnya, ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, dan semoga Allah berikan keberuntungan dalam setiap langkah-langkah kita, beruntung dalam bisnis kita, beruntung dalam perdagangan kita, beruntung dalam rumah tangga kita, beruntung dalam mengelola dan menjalankan pekerjaan-pekerjaan kita, beruntung dalam anak-anak kita, beruntung bersama orang tua dan mertua kita. Itulah orang yang benar-benar nyaman dalam kehidupannya. Dan semoga Allah memberikan kita taufik agar kita selalu bertakwa kepadanya.